Materi pertama adalah masa sebelum kenabian yang diawali dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lahir di kota Mekah, Arab Saudi, tepatnya di suatu tempat yang tidak jauh dari Ka'bah, pada hari Senin, tanggal 20 April 571 Masehi, tahun Gajah. Disebut tahun Gajah karena pada tahun ini terjadi peristiwa penyerangan tentara Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Fil. Rasulullah berasal dari bangsawan Quraisy, yakni Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah yang meninggal ketika beliau berusia 3 bulan. Ibunya bernama Aminah yang meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Sehingga pada umur 6 tahun, Rasulullah telah menjadi yatim piatu. Kemudian, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan meninggal pula ketika beliau berusia 8 tahun. Setelah itu, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dari kisah Nabi tersebut, dapat diketahui bahwa tanggung jawab hak asuh anak apabila ayahnya meninggal berturut-turut dari ibu ke kakak, kemudian ke paman. Rasulullah pernah diasuh dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Pada saat beliau berusia 4 tahun, Jibril membelah dada beliau, kemudian mengeluarkan hatinya dan mencucinya dengan air Zam-Zam agar hatinya terpelihara dari berbagai kejahatan. Sebelum menjadi Rasulullah, beliau memiliki 2 pekerjaan. Yang pertama sebagai pengembala kambing saat diasuh oleh Halimah, dan yang kedua sebagai pedagang saat diasuh oleh pamannya. Pada saat dalam perjalanan berdagang ke Syam, tepatnya di Busra, beliau bertemu dengan pendeta Kristen bernama Pendeta Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Pendeta itu menasihati Abu Thalib agar jangan terlalu jauh memasuki Syria, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadapnya. Sebagai seorang pemuda, beliau tidak mengikuti kebiasaan masyarakat di kala itu, yaitu minum khamar, berjudi, mengunjungi tempat-tempat hiburan, dan menyembah berhala. Secara populer, beliau dikenal sebagai seorang pemaaf, rendah hati, berani, dan jujur, sehingga beliau dijuluki Al-Amin. Lebih kentara lagi, gelar ini disandangkan saat beliau mampu dengan adil dan bijaksana memutuskan perselisihan terkait siapa yang paling berhak menempatkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Mereka mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Radina bil Amin," artinya kami ridho dengan keputusan Al-Amin, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelar Al-Amin atau terpercaya yang disandang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bukti mulianya perangai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik saat belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul maupun setelah menjadi Nabi dan Rasul. Dalam usia 25 tahun, Abu Thalib menawarkan keponakannya itu kepada Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya raya dan terhormat. Tawaran Abu Thalib diterima Khadijah. Pernikahan Rasul dan Khadijah binti Khuwailid berlangsung ketika beliau berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta. Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun dan wahyu pertama dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril ketika berkhalwat di Gua Hira. Sedangkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang selanjutnya yaitu sistem dakwah Nabi. Dalam berdakwah ada beberapa tahap yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu dakwah secara diam-diam. Setelah menerima wahyu kedua, Rasulullah menyadari tugas yang dibebankan pada dirinya. Maka, mulailah secara diam-diam mengajak orang memeluk Islam, mula-mula kepada keluarga dan sahabat dekat. Yang pertama, Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga.
yaitu Khadijah kepada istrinya Nabi. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, yaitu anak pamannya Nabi. Lalu kepada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Kemudian Nabi Muhammad juga berdakwah kepada sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti untuk masuk agama Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian, Nabi juga berdakwah dari kalangan budak dan fakir miskin. Nah, yang kedua, Nabi berdakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Hal ini dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga, yaitu Quran Surah Al-Syu'ara ayat 214. Nabi mengumpulkan dan mengajak mereka supaya beriman, tetapi pada waktu itu Abu Lahab dan istrinya mengutuk Nabi, sehingga turunlah wahyu Quran Surah Al-Masad ayat 1-5. Kemudian yang terakhir yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah yang bersifat rahasia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya wahyu Quran Surah Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat inilah yang memerintahkan pada Rasulullah untuk berdakwah secara terus terang dan terbuka. Nah, pada awalnya kan dakwah Nabi itu hanya ditunjukkan kepada kerabat sendiri. Namun, pada tahap ini, dakwah ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, tidak terbatas hanya pada penduduk Mekah saja, tetapi juga termasuk orang-orang yang mengunjungi kota itu. Dengan usahanya yang gigih tanpa mengenal lelah, hasil yang diharapkan Nabi mulai terlihat. Jumlah pengikut Nabi semakin hari semakin bertambah. Nah, mereka terutama dari kaum wanita, budak, dan pekerja, dan orang miskin. Meskipun kebanyakan mereka orang-orang lemah, namun semangat mereka sungguh membaca. Itu sebabnya dakwah Nabi pada mulanya diterima oleh kaum lemah dari rakyat jelata. Setelah dakwah Nabi dilakukan secara terang-terangan itu, semakin hari semakin bertambah jumlah pengikut Nabi. Dan pemimpin Quraisy mulai pula berusaha menghalangi dakwah Rasul tersebut. Bahkan mereka semakin keras menentang dakwah Nabi. Yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian, kepemimpinan, dan kekuasaan. Orang-orang sama sekali tidak bisa membedakan antara kenabian, kepemimpinan, dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan merampas kekuasaan yang ada di tangan mereka. Karena Islam menyamakan antara tuan dan budak, maka mereka tidak menerima realitas ini. Kemudian mereka takut kehilangan mata pencaharian. Karena pada waktu itu, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Kemudian, pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Mereka mengingkari hari kebangkitan di mana kehidupan akan dikembalikan lagi kepada manusia dan akan diperhitungkan amal yang pernah mereka lakukan. Yang terakhir yaitu sebab kaum Quraisy menentang dakwah Nabi itu karena takut kepada nenek moyang. Mereka selalu melakukan tradisi yang dilakukan oleh para leluhurnya. Mereka mengatakan sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu cukuplah untuk kami apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Yaitu pada Quran Surah Al-Maidah ayat 104. Yang selanjutnya adalah model kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pemimpin yang ideal menurut Islam erat kaitannya dengan figur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin. Rasulullah dikaruniai 4 sifat utama, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Seorang pemimpin hendaknya memiliki 4 sifat itu, karena yang pertama, sidik. Sidik artinya jujur. Seorang pemimpin yang jujur akan mudah diterima di hati masyarakat. Kejujuran seorang pemimpin dilihat dari perkataan dan sikapnya. Sikap pemimpin yang jujur adalah manifestasi dari perkataannya, dan perkataannya merupakan cerminan dari hatinya. Yang kedua adalah amanah, yang artinya terpercaya. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Yang ketiga adalah tabligh atau komunikatif. Komunikatif atau komunikasi merupakan kunci terjalinnya hubungan yang baik antara pemimpin dengan rakyatnya. Pemimpin dituntut untuk membuka diri dengan rakyatnya, sehingga mendapatkan simpati dan juga rasa cinta dari rakyatnya. Yang keempat adalah fatonah, yang berarti cerdas. Seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata masyarakatnya, sehingga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan seorang pemimpin digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan segala permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Kecerdasan pemimpin tentunya ditopang dengan keilmuan yang mumpuni. Ilmu bagi seorang pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju di atas roda kepemimpinannya. Kemudian, gaya atau model kepemimpinan Rasulullah menurut teori ada 5, yaitu otokratis, militeristis, paternalistis, karismatis, dan demokratis. Yang pertama adalah otokratis. Dalam kepemimpinan otokratis, seorang pemimpin memiliki sikap untuk menyisihkan diri dan tidak bergaul dengan stafnya. Pemimpin otokratis senantiasa ingin berkuasa mutlak dan tunggal, serta selalu ingin menguasai keadaan. Yang kedua adalah militeristis. Gaya kepemimpinan militeristis berbeda dengan gaya kepemimpinan dalam organisasi militer. Sifat gaya kepemimpinan ini adalah lebih banyak menggunakan sistem perintah, menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahannya, menuntut adanya disiplin keras, dan tidak menghendaki saran-saran atau kritikan dari bawahannya. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan paternalistis. Paternalistis mempunyai ciri-ciri: atasan menganggap bawahan sebagai manusia yang belum dewasa dan bersikap selalu melindungi, sehingga bawahan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri melalui inovasi-inovasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Serta atasan bersikap selalu benar dan tidak sedikit sekali menerima masukan dan saran dari bawahannya. Intinya, gaya kepemimpinan paternalistis ini adalah gaya kepemimpinan yang mengikuti pola hubungan orang tua dengan anak. Yang keempat adalah gaya karismatis. Gaya kepemimpin karismatis memiliki daya tarik dan pembawaan yang kuat dan luar biasa, sehingga ia mempunyai pengikut dan jumlahnya yang sangat luar biasa. Sampai sekarang pun orang tidak bisa mengetahui sebab secara pasti mengapa seorang pemimpin itu memiliki karisma yang begitu besar. Dan yang terakhir adalah demokratis. Demokratis merupakan seorang pemimpin itu harus selalu mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh pemimpin yang sempurna yang pernah ada selama ini, karena beliau mengkombinasikan 5 model kepemimpinan tersebut menjadi satu dan dilandasi dengan akhlakul karimah. Kekuatan akhlak yang Rasulullah miliki mampu menciptakan kekuatan baru yang sangat luar biasa. Dengan kekuatan itu, Rasulullah menjadi mampu menegakkan dan menyebarkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia. Model dan karakteristik kepemimpinan Rasulullah tercermin dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, yang artinya,
Maka sebab rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersifat kasar dalam ucapan maupun perbuatan, mereka pasti pergi meninggalkanmu. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunlah untuk mereka, ajaklah mereka bermusyawarah dalam segala perkara. Jika engkau sudah berketetapan hati, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dari ayat tersebut, kesuksesan kepemimpinan Rasulullah dapat ditarik kesimpulan oleh Hasan Ibrahim, yaitu mencangkup 10 poin. 10 poin itu adalah, yang pertama, dalam memimpin beliau sangat mengutamakan musyawarah. Yang kedua, beliau menghargai orang lain, baik kawan maupun yang lawan. Yang ketiga, sifat ramah dan kelembutan menjadi perekat dan kepribadian beliau. Akan tetapi, beliau juga dapat bersifat keras dan tegas ketika dibutuhkan. Yang keempat, lebih mementingkan umat daripada beliau sendiri. Yang kelima, cepat menguasai situasi dan kondisi, serta tegar menghadapi musuh. Yang keenam, sebagai koordinator dan pemersatu umat. Yang ketujuh adalah prestasi dan jangkauan beliau di segala bidang. 8. Keberhasilan beliau sebagai perekat dasar-dasar perdamaian dan penyatu kehidupan yang berkesinambungan. 9. Beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, beliau menerapkan aturan dengan sangat konsisten. Demikianlah presentasi model kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya yaitu peradaban di masa Rasulullah. Dalam periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Nabi kemudian meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan masjid. Tujuan Rasulullah mendirikan masjid ialah untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis, sehingga di majelis ini umat Islam bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah secara teratur, mengadili perkara-perkara, dan musyawarah. Masjid ini memegang peranan penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Yang kedua yaitu mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan keluarga-keluarga Islam yang terdiri dari muhajirin dan ansor dengan cara mempersaudarakan kedua golongan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menciptakan suatu pertalian yang berdasarkan agama pengganti persaudaraan yang berdasar kesukuan seperti sebelumnya. Kemudian saling membantu antara muslim dan non-muslim. Nabi Muhammad hendak menciptakan toleransi antar golongan yang ada di Madinah. Oleh karena itu, Nabi membuat perjanjian antara kaum muslim dan non-muslim. Menurut Ibnu Hisham, isi perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan atas hak pribadi, keagamaan, dan politik. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin untuk semua umat. Yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, dalam hal moral maupun material. Mereka harus bahu-membahu menangkis semua serangan terhadap kota mereka, yaitu kota Madinah. Yang keempat, Rasulullah adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Kepada beliaulah dibawa segala perkara dan perselisihan yang besar untuk diselesaikan. Kemudian dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam selanjutnya yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Ketika masyarakat Islam terbentuk, maka diperlukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam periode ini terutama ditujukan kepada pembinaan hukum. Ayat-ayat ini kemudian diberi penjelasan oleh Rasulullah, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan beliau, sehingga terdapat dua sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, dari kedua sumber hukum Islam tersebut,
didapat suatu sistem untuk bidang politik, yaitu sistem musyawarah. Dan untuk bidang ekonomi, dititik beratkan pada jaminan keadilan sosial, serta diletakkan dalam bidang kemasyarakatan. Nah, pada dasar-dasar persamaan derajat antara masyarakat atau manusia, dengan penekanan bahwa yang menentukan derajat manusia adalah ketakwaan. Kemudian, mengadakan perjanjian atau piagam Madinah. Nah, piagam Madinah ini itu berisi undang-undang yang dikenal dengan Konstitusi Madinah. Nah, konstitusi ini secara garis besar menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu seperti bidang politik, sosial, keamanan, ekonomi, agama. Nah, dari bidang ekonomi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan sistem yang dapat menjamin keadaan sosial. Selanjutnya dari bidang keamanan, seluruh warga negara berhak mendapat keamanan dan kemerdekaan. Dari bidang sosial, Nabi meletakkan dasar persamaan di antara manusia. Dari bidang politik, dalam Piagam Madinah menerapkan sistem musyawarah. Dan yang terakhir, dalam bidang keagamaan, hak beragama dijamin, namun harus memiliki sikap toleransi terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau penduduk kota Madinah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.